Jika ada beberapa tanda ini yang muncul di kulit kamu, bisa jadi kamu sedang menderita penyakit liver atau liver kamu sedang bermasalah. Dan saran saya segera konsultasikan ke dokter. Apa saja tanda itu? Tonton selain satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini kita akan membahas tanda-tanda apa saja sih yang akan muncul di kulit kita ketika liver kita sedang bermasalah. Misalnya kena fatty liver, kemudian radang, hepatitis, ya, atau sampai ke sirosis. Jadi, karena kulit kita ini merupakan organ yang paling besar, jadi akan tercermin di kulit kita ketika kita mengalami suatu penyakit. Termasuk salah satunya adalah liver. Jadi, ketika liver kita bermasalah, akan ada beberapa tanda yang akan muncul pada kulit kita. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu ya. Apa sih liver itu? Liver atau bahasa Indonesianya adalah organ hati, yaitu organ yang terletak di bagian atas rongga perut di bawah diafragma. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi sebagian besar organ hati ini akan terletak di kurang lebih di sebelah kanan ya, sebagian besar. Apa sih fungsi hati? Hati memiliki beberapa fungsi. Terus apa sih fungsi dari liver? Nah, liver ini atau hati, organ hati kita mempunyai beberapa fungsi. Jadi yang pertama adalah fungsi metabolisme. Jadi bisa memetabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme lemak, termasuk kolesterol ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi detoksifikasi. Hati akan menyaring, akan mendetoksifikasi. Jadi ada toksin-toksin dalam darah, baik itu endotoksin maupun toksin yang berasal dari luar. Endotoksin ini merupakan limbah dari metabolisme. Ya, jadi secara umum tubuh kita sendiri pun akan menghasilkan toksin. Nah, toksin ini akan didetoksifikasi, akan diurai oleh hati kita menjadi produk-produk yang tidak berbahaya lagi gitu. Kemudian sintesis protein ya. Jadi hati mensintesis berbagai macam protein, termasuk albumin. Kemudian ada faktor pembekuan darah juga di sana, ada enzim juga. Kemudian produksi empedu, ya. Jadi empedu kita tahu untuk memetabolisme atau untuk membantu mencerna lemak yang kita konsumsi. Lalu hati sebagai tempat penyimpanan. Nah, hati menyimpan nutrisi penting, terutama vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti A, D, E, dan vitamin K. Kemudian ada vitamin B12 juga bisa disimpan dalam hati, dan berbagai mineral lainnya. Kemudian hati juga menyimpan, jadi kalau kita makan, kita kelebihan kalori, jadi glukosa ini akan diubah menjadi glikogen yang akan disimpan di dalam hati. Dan ketika kita membutuhkannya, hati akan melepasnya dan kita bisa menggunakannya sebagai energi, seperti itu. Kemudian fungsi kekebalan ya. Hati juga berperan penting dalam sistem imun kita atau fungsi kekebalan dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi saya sudah rangkum di sini ada sekitar 10 tanda pada kulit pada saat hati sedang bermasalah atau pada saat fatty liver, penyakit hati lainnya atau bahkan sampai sirosis ya. Yang pertama adalah jaundice. Jaundice ini adalah di mana warna kulit kita akan menjadi kuning, kemudian bagian putih di mata atau kita sebut dengan sklera, itu juga akan berubah warna menjadi kuning. Apa sih penyebabnya? Perubahan di sini disebabkan karena penumpukan yang namanya bilirubin. Ketika bilirubin dalam serum, bilirubin serum ya, itu melebihi dari 2,5 atau lebih dari 3 mg per desiliter, ini akan membuat kulit dan sklera mata kita menjadi warna kuning. Mungkin tiap orang akan berbeda ya penampakannya karena tergantung dari tone kulit, kemudian dari kadar bilirubin juga yang beredar dalam darah. Pembentukan bilirubin ini sendiri sebenarnya adalah alami ya, setiap hari akan diproduksi, hanya saja jumlahnya yang kecil atau yang kita bilang yang cukup ya. Liver akan membreakdown sel darah merah. Jadi dalam sel darah merah itu ada hemoglobin di sana. Yang sudah tua, jadi umur sel darah kita kan sekitar 120 hari, ketika dia sudah tua akan di breakdown, akan dipecah kembali oleh liver, dan ini akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin itu sendiri adalah pigmen yang berwarna kuning. Nah kemudian setelah dipecah menghasilkan bilirubin, bilirubin ini akan kembali diserap oleh liver. Dan sebagian akan masuk ke cairan empedu, kemudian sebagian lagi akan dibuang, diekskresikan melalui tinja. Makanya pada saat kita buang air besar, warna tinjanya adalah warna kekuningan. Jadi ini adalah warna yang diberikan oleh si bilirubin tadi yang merupakan hasil pemecahan dari sel darah merah yang sudah tua. Apakah gejala jaundice atau kulit kita menjadi kuning merupakan satu-satunya karena penyakit liver?
Jawabannya bukan. Memang merupakan salah satu tanda kalau liver sedang bermasalah, tapi bukan berarti hanya miliknya penyakit liver saja. Nah, anemia hemolitik juga bisa memberikan gejala yang sama. Oke, kemudian gejala yang kedua atau tanda yang kedua yang muncul pada kulit ketika liver sedang bermasalah, yaitu namanya spider angioma, atau ada yang menyebutnya dengan spider nevi, ada yang menyebutnya juga dengan spider telangiectasia. Nah, ini adalah pembentukan pembuluh darah. Jadi pembentukan pembuluh darah di bawah kulit yang menyerupai jaring laba-laba, makanya disebut dengan spider angioma. Nah, ini ada hubungannya dengan, jadi ada sekitar 10-15% tanda ini berhubungan dengan penyakit pada hati. Pembentukan spider angioma ini disebabkan karena ketika liver yang jelek, liver ini tidak bisa lagi untuk bekerja dengan optimal untuk membreakdown hormon, terutama hormon estrogen ya. Jadi ketika tidak bisa di breakdown, hormon estrogen ini akan tinggi kadarnya dalam darah kita. Ketika kadarnya tinggi, dia akan membuat pembuluh darah itu akan dilatasi dilatasi melebar sehingga terbentuklah seperti jaring laba-laba. Kondisi lain yang bisa menyebabkan pembentukan spider nevi adalah misalnya pada wanita hamil, kemudian pada saat mengkonsumsi pil kontrasepsi, di mana kadar hormonnya akan meningkat. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga tanda yang muncul adalah nail clubbing ya. Jadi pada ujung-ujung jari di kuku, dia akan membentuk seperti kurva. Kalau Anda mau tes, Anda bisa tes, dekatkan jari telunjuk Anda seperti ini, apakah akan menempel sempurna atau ada celah yang besar. Jadi seperti dua bola ditempelkan, jadi ada kurvnya. Nah, kalau Anda bisa kemudian bisa nempel dengan baik, berarti Anda termasuk punya kuku yang normal seperti itu. Nail clubbing ini terbentuk karena pada jaringan ikat di ujung sini di nail bednya ini mengalami peningkatan ya. Kenapa? Karena terjadi peningkatan juga aliran darah di sana. Ini berkaitan dengan rendahnya kadar oksigen pada penderita yang punya masalah dengan liver ya. Nah, kondisi lain yang bisa menyebabkan nail clubbing, contohnya pada penyakit jantung, kemudian pada penyakit paru yang sudah menaun, COPD, kemudian pada penyakit radang usus, itu juga bisa menyebabkan, intinya segala sesuatu yang menyebabkan gangguan sirkulasinya di sini, dia akan menyebabkan nail clubbing, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah palmar erythema atau telapak tangan yang kemerahan. Kurang lebih penjelasannya mirip-mirip dengan nail clubbing tadi, terjadi perubahan sirkulasi darah sehingga menyebabkan telapak tangan menjadi kemerahan. Ini juga berkaitan dengan tingkat estrogen tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang gejala atau tanda yang kelima yang bisa kita lihat pada area tubuh kita, kulit kita, yaitu pembesaran payudara pada pria atau kita sebut dengan ginekomasti ya. Nah, peningkatan ini juga berkaitan dengan tingginya level estrogen yang tidak bisa di-breakdown oleh liver kita. Kemudian yang bisa menyebabkan ginekomasti selain penyakit liver nih, bisa terjadi karena imbalance hormon, misalnya terjadi pada saat puber ya. Kemudian konsumsi banyak alkohol ini juga bisa. Kemudian orang-orang yang menggunakan anabolik steroid ya, biasa pada orang-orang yang ya gym antusias yang sampai menggunakan anabolik steroid. Kemudian obat-obatan itu juga bisa menyebabkan ginekomasti. Lalu tanda yang keenam yaitu gatal. Nah, ini sebenarnya gatal pada penyakit hati ini masih belum jelas ya. Cuman dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama terjadi penumpukan garam empedu karena si liver ini sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya terjadi penumpukan dan kadar garam empedu yang tinggi ini juga dikaitkan dengan gatal yang muncul di seluruh tubuh. Lalu pelepasan histamin. Kondisi liver yang jelek juga akan memicu pelepasan histamin. Ini reaksinya sama seperti kayak orang alergi, terjadi pelepasan histamin dan membuat tubuh menjadi gatal. Kemudian kulit kering, ya, dan faktor neurologis lainnya juga bisa berpengaruh. Yang ketujuh adalah xanthoma atau xanthelasma. Jadi penumpukan lemak di bawah kulit. Kalau xanthoma itu pada seluruh area di tubuh, sedangkan xanthelasma ini spesifik hanya pada area di kelopak mata, biasanya di sudut ya. Nah, ini berkaitan dengan penumpukan lemak berlebihan, kolesterol yang berlebihan. Tanda yang kedelapan yang bisa kita lihat pada kulit kita adalah mudah memar atau mudah berdarah. Nah,
Salah satu fungsi liver adalah berperan penting terhadap faktor pembekuan ya. Jadi ada faktor 5, 7, 9, 10, 11, 12, kemudian sintesis protein C dan S ya, berperan penting dalam faktor pembekuan. Ketika fungsi liver ini sudah terganggu atau disfungsi liver, maka faktor pembekuan pun akan ikut terganggu. Jadi akan mudah memar, mudah terjadi perdarahan di kulit. Sebenarnya bukan cuma di kulit, tapi di kulit yang kita bisa kelihatan. Tanda yang ke-9 yang kita bisa perhatikan adalah daerah kuku kita ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada clubbing nail, ini ada namanya teres nail, yaitu kita lihat di area kuku ya. Kalau normal dia ada putihnya dikit, kemudian area yang berwarna kemerahan pink ya, itu jauh lebih besar. Nah ini kebalikannya, pada kondisi teres nail, area yang berwarna putih dia akan lebih besar. Sebenarnya ini bukan hanya miliknya penyakit hati, jadi kondisi lain juga bisa menyebabkan teres nail seperti gagal jantung kronis, kemudian gagal ginjal kronis, dan diabetes. Dan tanda yang ke-10 adalah asites. Nah, kalau sudah mengalami asites ini biasanya sudah penyakit hati yang lanjut, sudah masuk ke sirosis. Jadi dia berkaitan dengan hipertensi porta ya. Jadi ada tekanan di sana sehingga menyebabkan ada tekanan di vena porta, akhirnya cairan akan masuk ke rongga perut. Jadi akan menyebabkan penumpukan cairan atau kita sebut dengan asites. Lalu yang terakhir adalah kaput medusa. Ini kurang lebih sama kayak yang asites, jadi ada tekanan di sana karena hipertensi di vena porta, akhirnya mempengaruhi pembuluh darah di area sekitar perut. Jadi dia akan melebar. Saking lebarnya, dia akan membentuk seperti kepala medusa. Tahu kan medusa? Medusa ini merupakan tokoh di mitologi Yunani ya, kurang lebih seperti itu. Jadi wanita yang kepalanya banyak ularnya. Jadi seperti gambaran ular tapi di perut. Makanya disebut dengan kaput medusa. Nah, kalau itu sudah terjadi biasanya sudah stadium yang sudah masuk ke tahap sirosis. So, jadi ini adalah 10 tanda di mana liver Anda bisa jadi bermasalah. Tapi bukan berarti pasti kena di liver ya. Karena ada beberapa tanda penyebabnya bukan hanya liver yang bisa menyebabkan tanda itu keluar. Bisa dari jantung, bisa karena diabetes. Nah, tujuan saya bikin video ini adalah bukan menakut-nakuti Anda, tapi Anda bisa aware terhadap diri Anda sendiri, bisa memperhatikan diri karena kulit kita mencerminkan kesehatan kita. Nah, ketika gejala ini muncul, saran saya adalah konsultasikan ke dokter. Dan saran saya juga yang selanjutnya adalah lakukan general check up rutin. Periksakan diri ke dokter dan lakukan medical check up, salah satunya dengan pemeriksaan lab. Lab rutin juga penting. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ada kolaborasi ya, jadi SB30 Health, Dr. Sung khususnya ada kolaborasi dengan Lab Cito. Nah, untuk Anda yang ingin periksa, kita lagi ada promo kayaknya bulan ini. Silakan linknya saya taruh di link deskripsi. Dan Lab Cito juga bisa melayani delivery service. Jadi petugas lab akan datang ke tempat Anda untuk mengambil sampel darah dan hasilnya Anda akan dikirimkan melalui via digital lah ya, bisa lewat WhatsApp, mungkin lewat email, jadi terserah Anda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Jadi saya sudah rangkum di sini ada sekitar 10 tanda pada kulit pada saat hati sedang bermasalah atau pada saat fatty liver, penyakit hati lainnya, atau bahkan sampai sirosis ya. Yang pertama adalah jaundice. Oke, kemudian gejala yang kedua atau tanda yang kedua yang muncul pada kulit ketika liver sedang bermasalah, yaitu namanya spider angioma, atau ada yang menyebutnya dengan spider nevi, ada yang menyebutnya juga dengan spider telangiectasia. Kemudian yang ketiga tanda yang muncul adalah nail clubbing ya. Jadi pada ujung-ujung jari di kuku dia akan membentuk seperti kurva. Kemudian yang keempat adalah palmar erythema atau telapak tangan yang kemerahan, yang bisa kita lihat pada pembesaran payudara pada pria atau kita sebut dengan ginekomasti ya.